Penggunaan senjata nuklir salah satu isu yang sangat serius dan kompleks akhir-akhir ini mengingat banyak sekali konflik di Timur Tengah yang terus berkecamuk. Banyak negara dan organisasi internasional seperti PBB terus berupaya untuk mengurangi ancaman nuklir melalui perjanjian dan diplomasi. Waspada terhadap senjata nuklir penting untuk mencegah konflik yang dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan dan lingkungan. Lantas di tengah perang yang semakin memanas, apa dampak ledakan nuklir ini ke bumi? Langsung saja kita bahas dalam peperangan makin panas, perang nuklir mengintai. Kita lihat slide yang pertama. Ya, konflik antara Israel dan Iran masih terus berlanjut memunculkan kekhawatiran besar akan eskalasi yang lebih luas dan potensi penggunaan senjata nuklir mematikan di kawasan ini. Di tengah situasi konflik pada saat ini, perhatian dunia tertuju pada ancaman nuklir yang selama ini terus mengintai meski jarang menjadi sorotan utama. Persenjataan nuklir global yang masih sangat besar menambah lapisan risiko terhadap perdamaian dunia, terutama dalam konteks geopolitik yang sensitif seperti konflik Israel-Iran. Berdasarkan data per Januari 2024, terdapat 12.121 hulu ledak nuklir yang tersebar di berbagai negara di dunia. Jumlah ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya-upaya untuk mengurangi senjata nuklir, kapasitas penghancuran yang mengerikan ini tetap signifikan dan bisa menjadi alat strategis di tengah ketegangan politik internasional. Rusia dan Amerika Serikat memimpin dengan penguasaan lebih dari 87% persenjataan nuklir dunia, masing-masing memiliki 5.580 dan juga 5.044. Ya, kalau kita lihat. Namun di luar dua negara besar tersebut, kekuatan nuklir lainnya termasuk Israel ini memainkan peran penting dalam menjaga untuk justru mengancam stabilitas kawasan. Khusus untuk Israel, negara ini diperkirakan memiliki 90 hulu ledak nuklir meskipun belum pernah secara resmi mengakui keberadaan arsenal tersebut. Kepemilikan senjata nuklir oleh Israel selalu menjadi isu sensitif, terutama di kawasan Timur Tengah yang penuh dengan dinamika konflik dan rivalitas antar negara. Keberadaan senjata pemusnah massal ini memberikan Israel keunggulan militer strategis yang bisa digunakan sebagai ancaman atau alat pertahanan dalam menghadapi musuh-musuhnya termasuk Iran yang secara historis memiliki hubungan penuh permusuhan dengan Israel. Ketegangan antara Israel dan Iran yang semakin meningkat belakangan ini dengan serangan rudal dan ancaman serangan balasan memperbesar kekhawatiran dunia akan potensi konflik yang lebih luas. Iran, meski tidak secara langsung memiliki senjata nuklir, ini telah lama dicurigai berusaha untuk mengembangkan program nuklirnya yang ditentang keras oleh Israel. Selain Israel, kekuatan nuklir lain yang patut diperhatikan adalah China. Ini kalau misalkan kita lihat, ada 500 hulu ledak serta Perancis juga dan Inggris masing-masing memiliki 290 dan juga 225. Di Asia Selatan, India dan Pakistan juga memiliki senjata nuklir masing-masing 172 dan 170 ledak dan terus terlibat dalam ketegangan militer terkait wilayah sengketa. Untuk Korea Utara meski hanya memiliki sekitar 50 hulu ledak, ini menjadi ancaman bagi stabilitas Asia Timur dengan program nuklirnya yang agresif dan seringkali menentang resolusi internasional. Nah, keberadaan 12.121 hulu ledak nuklir di dunia ini bukan hanya angka statistik, tetapi simbol dari ancaman eksistensial yang terus membayangi, terutama dalam kondisi geopolitik yang rentang seperti saat ini. Lantas apa sih efeknya dari senjata nuklir ini terhadap bumi? Kita lihat slide berikutnya. Ya. Para ahli mengungkapkan ledakan nuklir bisa membuat kekacauan besar pada lingkungan secara global, mulai dari perubahan iklim hingga matinya tanaman. Dikutip dari Nature, jika perang nuklir terjadi, ledakan mulainya akan menyebabkan korban massal dan kehancuran yang tidak terbayangkan. Ketika Amerika Serikat meledakkan 2 bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki saja, ada lebih dari 100.000 hingga 200.000 orang tewas akibat ledakan tersebut. Namun menurut para ilmuwan, kengerian perang nuklir dapat mempengaruhi seluruh planet. Sejumlah penelitian melihat kemungkinan dengan fokus khusus dampaknya terhadap planet. Menurut analisis 2012 yang diterbitkan dalam The Bulletin of Atomic Scientists, ini dampak dari 100 senjata nuklir yang jatuh di Hiroshima dapat menurunkan suhu di seluruh dunia hingga terjadi Little Ice Age, ini sekitar tahun 1300 dan juga 1850 yang mengakibatkan gagal panen dan kelaparan dalam skala luas. Dalam studi terpisah pada 2014, 4 ilmuwan atmosfer dan juga lingkungan Amerika Serikat memodelkan efek samping dari konflik yang juga mengeksplorasi efek ledakan 100 hulu ledak. Hasilnya, 5 megaton jelaga dan juga abu akan memenuhi langit yang menghasilkan musim dingin nuklir.
Setelah 1 tahun pasca ledakan nuklir, ini suhu rata-rata permukaan bumi akan turun sekitar 2 derajat. Dan setelah 5 tahun, bumi akan menjadi 3 derajat lebih dingin dari sebelumnya. Selain itu, 20 tahun ke depan setelah ledakan nuklir, bumi akan memanas hingga 1 derajat. Untuk 5 tahun setelah ledakan, curahan hujan juga disebut akan mencapai 91% dari level saat ini. Lalu berikutnya ada setelah 26 tahun, kita masih akan melihat 4,5% lebih sedikit hujan daripada sebelum perang dan akan menyebabkan kondisi kekeringan global. Ini bergantung pada wilayahnya. Musim tanam akan menjadi 10 hingga 40 hari lebih pendek yang mengakibatkan kelaparan yang meluas. Lapisan ozon akan berkurang karena radiasi pada akhirnya menjadi 25% lebih tipis selama 5 tahun pertama setelah peristiwa tersebut. Lalu setelah 10 tahun, ini akan ada beberapa pemulihan tetapi masih 8% lebih tipis yang akan mengakibatkan peningkatan kanker kulit dan juga kulit terbakar. Lalu peningkatan sinar ultraviolet ini akan membahayakan kehidupan tumbuhan dan hewan yang selamat dari ledakan awal. Ini konflik nuklir yang jauh lebih kecil yang lebih memungkinkan terjadi saat ini juga mempunyai efek menghancurkan dunia. Efek nuklir akan mempengaruhi seluruh sistem bumi, mulai dari lautan hingga atmosfer, makhluk yang ada di darat sampai ke dasar laut. Lantas seperti apa sih larangan penggunaan senjata nuklir ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, ini Muhadi Sugiono mengatakan peluncutan nuklir menjadi sangat penting. Muhadi mengatakan upaya tersebut telah terwujud lewat adanya Traktat TPNW. Bahayanya penggunaan senjata nuklir tersebut ini kemudian memicu perdebatan banyak negara. Alhasil, beberapa negara membentuk Treaty on the Prohibition on Nuclear Weapons atau TPNW ini ya, atau Traktat Pelanggaran Sejak Nuklir pada 7 Juli 2017 lalu. Traktat tersebut berfungsi dalam mengatur pengembangan, kepemilikan, dan penggunaan nuklir bagi negara anggotanya. Indonesia pun turut dalam peluncuran senjata nuklir melalui Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons atau NPT. Ya, jadi dukungan NPT terhadap peluncuran senjata nuklir ini dilakukan dengan cara mengakomodasi kepentingan antar negara yang punya dan tidak punya senjata nuklir. NPT secara rutin dievaluasi 5 tahun sekali untuk membuktikan komitmen negara-negara yang bergabung dalam perjanjian ini, khususnya yang memiliki senjata nuklir. Akan tetapi komitmen tersebut tidak terwujud. Akhirnya kepercayaan terhadap traktat NPT perlahan luntur. TPNW kemudian hadir sebagai aturan baru yang bisa memaksa negara untuk menghapuskan senjata nuklirnya. Adanya TPNW bukan berarti menggantikan NPT, tetapi memperkuat aturan yang sudah ada dalam NPT itu sendiri. Nah, dalam TPNW pun disebutkan larangan bagi negara untuk membuat nuklir ilegal. Jadi berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, TPNW ini telah disetujui oleh 93 negara dan diratifikasi oleh 69 negara termasuk Indonesia. Namun ada juga beberapa negara yang menentang TPNW tersebut. Ya, pemirsa, itu dia dampak yang akan dirasakan dari ledakan nuklir terhadap bumi. Tentu kita berharap konflik yang bergejolak di Timur Tengah saat ini segera membaik agar tidak memunculkan kekhawatiran besar akan eskalasi yang lebih luas dan potensi penggunaan senjata nuklir mematikan di kawasan ini yang tentunya berimbas pada dunia.